pertama adzan untuk membangunkan sahur, adzan kedua adalah adzan subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para hujjaj, ulul karam, Bapak Haji Syarif, ulul karam, Ketua RW 010, ulul karam Bapak Mundir, ulul karam Ustaz Hasbullah. Bil khusus salam penghormatan ini saya sampaikan untuk guru kita Al-Karam Ustaz Dr. Andes Muhammad Sa'i, kita doakan guru kita beserta para orang tua yang hadir pada malam ini, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, dan kita semua yang hadir di majelis ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah ganti kesalahan kita dengan pahala yang berlipat ganda, dan semoga segala hajat-hajat kita baik hajat dunia maupun hajat akhirat semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sakit di antara kita semoga diangkat segala penyakitnya, permasalahan kita semua dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dilancarkan oleh Allah, kehidupan kita diberikan kehidupan yang tenang, yang tentram, yang barokah. Allah jadikan putra-putri kita ahlus sujud, ahlul ilm, ahlul dzikir, ahlul mahabbah, dan semoga majelis ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga-Nya Allah. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah ini Syekh Abu bin Abbas Samad kepada Imam Muhammad Al-Asqalani, Syekh Soleh Al-Nuri, Syekh Soleh bin Muslihat bin Qudar Bersih, Hasan Bahru, wa Syekh Muhammad Syekh Al-Jalani bin Ahmad bin Hasan Fatah, wa Ruhi Nalah bin Nabi Syekh Sa'id bin Auliya, wa Laqtabat Al-Haddad Syekh Badr Syekh bin Abatina Mahatina Jadatina, wa khususan Al-Masjid Al-Masjid rumah pengajian ini. Walaupun insyaallah Mari sallallahu alaihi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Sampailah kita pada hadis yang ke-151. Masih bab adzan. Panjang juga bab adzan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, anna Bilalan adzan, bahwasanya saudara Bilal pernah adzan qabla al-fajr, sebelum waktu fajar. Dhanna minhu annal fajra pada tolak, ya. Jadi disangka Bilal udah terbit fajar, disangka udah masuk subuh, ternyata belum. Wa kana qabla masru'iyatil adzan al-awwal wa qabla ta'yin ibnu Maktum mu'addinan. Dan ini sebelum disyariatkannya ada dua kali.
Di awal Islam itu ada cuma 1 kali subuh doang. Kayak sekarang. Ya, subuh doang. Kemudian setelah berjalannya waktu, ya Allah jadikan Nabi jadikan adzan sebelum subuh. Ya, nama subuh itu jadi 2 kali. Yang pertama adzan ketika sahur, ya. Yang adzan adalah Sayyidina Bilal. Yang kedua adzan subuh. Ya, yang pertama adzan untuk membangunkan sahur, adzan kedua adalah adzan subuh. Muadzinnya adalah Abdullah bin Umi Maktum sebagaimana pelajaran yang kemarin. Nah ini ya Sayyidina Bilal yang salah adzan, ini sebelum ada adzan sahur. Karena mereka ini ya cuma adzan subuh doang. Kan kalau sekarang ini pakai adzan sahur mungkin dikomplain oleh masyarakat. Ya, padahal dulunya memang adzan itu dua kali. Nah ini Sayyidina Bilal belum subuh udah adzan aja dia. Dikira udah masuk subuh. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yarjina. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Bilal an yarjina fayunadiya ala innal abda nama Bilal. Jelasin ya bahwasanya tadi yang ada masih ngantuk. Ya. Innal abda nama ya. Yang ada masih tidur. Gimana maksudnya? Ghalaban naum ala ainaihi. Ya. Ini masih ngantuk, matanya masih ngantuk, masih berat. Famanahu min tabdilil fajr, sehingga enggak jelas dengan fajar. Ya, dikira udah fajar, ternyata belum fajar. Fa amarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bil mudada. Rasul memerintahkan Sayyidina Bilal untuk ngumumin. Ya. Dia nama nasu bidzalika agar manusia tahu bahwasanya tadi salah itu. Belum ada subuh yang sahur biar tetap lanjut sahur. Di Allah yang zaidu min naumihim wa sukunihim. Ya. Beritahu orang-orang agar enggak kaget. Ya, agar tidak kaget, tidak terkejut dari tidurnya mereka. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Al-makna ijmali, makna secara global. La yajuzul adzanu li'ihdan bi dukhuli waqti shalat qabla ta'akkuki dukhuli waqtiha. Enggak boleh adzan ya sebelum muadzin itu memastikan bahwasanya waktunya memang sudah tiba. Kalau waktunya belum tiba, maka jangan buru-buru adzan. Pastiin dulu benar-benar udah adzan. Lebih lagi kalau Ramadan ya. Kalau sebelum waktu maghrib udah adzan duluan, tiba-tiba buka, batal orang. Kalau maghrib itu batal. Ya. Kalau tiba-tiba buka, meskipun nggak tahu, ya, meskipun nggak tahu itu bisa batal semua. Makanya kalau maghrib itu hati-hati ya. Banyak orang yang kuat dan puasa pastiin dulu ya. Namanya ya lihat TV udah adzan baru adzan. Ya. Jangan sampai belum adzan kita udah adzan aja akhirnya orang-orang banyak yang batal, kita yang nunggu. Orang yang emosi jadi keplakin ya. Gara-gara ente puasa sehari jadi batal. Makanya kalau maghrib itu ya kita jangan buka sebelum kita tahu pasti bahwasanya memang udah benar-benar adzan. Fa idza qala mu'adzinu wa adzana qabla dukhul waqti, seandainya muadzin salah dia adzan sebelum waktu salat, wajib alaihi tanbihan ala sami'in, maka dia wajib memberitahu kepada para pendengar ya bahwasanya tadi salah. Jangan diam aja, udah doang. Ya. Allah yang tahu wa yuqaddu sholata qabla miqatiha. Ya, jangan sampai nanti orang salah. Akhirnya sholat sebelum waktunya tiba. Ya. Fikih hadis. Fikih dari hadis ini yang pertama, itu atul kabiri wala siyama fi umurid din. Kita harus taat sama yang sepuh. Terlebih lagi mengenai urusan agama. Tadi saya bilang yang salah, ya kata Nabi, kita harus umumin tuh. Maksudnya kita salah, tiduran, masih ngantuk, ya harus ikut tuh. Ya, perintah pembesar, perintah yang sepuh. Yang kedua, ada mujawazil adzan li subhi qabla dukhuli waqtihi.
Tidak boleh adzan subuh sebelum masuk waktunya. Yang ketiga, alal muadzini an yataharra waktu. Bagi muadzin an yataharra waktu, itu hendaknya memperhatikan waktu. Jangan sembarangan, pasti dulu. Fa idza dhahara khata'uhu ba'da ijtihadihi alaih an ya'laman nasa bidzalik. Seandainya nanti dia salah, nyata salah, maka dia harus memberitahu kepada manusia mengenai kesalahan. Hadis yang ke-152. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian semua mendengar suara adzan, maka jawablah sebagaimana ucapan muadzin. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dalam riwayat lain, kama yaqul muadzin kalimatan. Ya, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin kalimatan. Ya, kalimatnya sama dengan yang diucapkan muadzin. Muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada ucapin juga jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muadzin asyhadu an la ilaha illallah, jawab juga asyhadu an la ilaha illallah. Jadi jangan ngobrol. Ketika adzan enggak boleh ngobrol, ya. Ngobrol ketika adzan yukhsha an yamuta su'il qalb. Ya. Barang siapa yang ngobrol ketika adzan yukhsha, dikhawatirkan wafatnya su'il qalb. Jadi ketika adzan dengarkan jawaban adzan, dengarkan adzan dan jawab sebagaimana kata-kata yang diucapkan oleh muadzin. Siwal hayya 'alatain, kecuali hayya 'alatain apa tuh? Kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ya, itu jawabannya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ada juga riwayat yang mengatakan sama, ucapkan hayya 'alas shalah dulu baru la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Dia ada tadi mengatakan langsung aja la haula, ada juga mengatakan sama, ucapkan dulu hayya 'alas shalah baru la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Al-makna al-ijmali, makna secara global, ijabatu sami'il adzan wa tusamma hikayatul adzan. Ya, bagi orang yang mendengar adzan maka dianjurkan untuk menjawab adzan. Jawaban adzan itu namanya hikayatul adzan. Jadi kalau hikayatul adzan itu namanya bukan cerita adzan, tapi jawaban adzan. Bi an jawab tidak majmu'an al-fadhi illa hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Jadi bagi orang yang mendengar adzan, dia hendaknya mengulang lafaz adzan. Ya, lafaz yang diucapkan oleh muadzin dia ulang. Dia jawab sebagaimana yang diucapkan muadzin, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Fa yubdilahuma bila haula wala quwwata illa billah, diganti keduanya hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah diganti dengan la haula wala quwwata illa billah. Apa hikmahnya? Wa hikmatu hadhil ijabah anna as-sami'a inda sima'il adzan yubadiru ila shalat. Ya, hikmahnya adalah orang yang mendengar adzan, ketika dia mendengar adzan maka harus cepat-cepat menuju ke masjid. Fayujibu ijabatan qauliyah wa fi'liyah. Jadi dia dianjurkan untuk menjawab dengan ucapan dan juga perbuatan. Jadi ketika ada berkumandang, dia harus merespon. Gimana meresponnya? Jawab dengan ucapan sebagaimana diucapkan oleh muadzin. Merespon dengan ucapan dan juga merespon dengan perbuatan apa? Menuju masjid. Jadi jangan jawab ada doang terus nggak ke masjid, lanjut nonton TV, ya. Apalagi udah nggak jawab, nggak respon juga. Jadi ucapan nggak respon, perbuatan juga nggak respon. Makanya ada sebuah ungkapan, sebuah riwayat, la sholata di jari masjid illa fil masjid. La sholata, tidak ada sholat bagi tetangga masjid melainkan di masjid.
artinya bukan tidak sah sholatnya, akan tapi tidak sempurna. Ya, sama seperti hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga aku lebih kalian cintai daripada ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Maksudnya bukan tidak beriman kafir maksudnya. Artinya tidak sempurna keimanan kalian hingga Nabi besar Muhammad lebih dicintai dibanding siapa. Sama ini. Bukan berarti sholatnya tidak sah. Akan apa? Sholatnya tidak sempurna bagi tetangga masjid, melainkan di masjid. Ini bagi laki-laki ini. Tetangga masjid itu disebutkan oleh mertua daripada Habib Umar dan mertua daripada Habib Zain, Habib Berwahda dalam kumpulan khutbah beliau. Ya, itu tetangga itu 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, 40 rumah depan, dan 40 rumah belakang itu tetangga. Ya, jadi ini bagi 40 rumah ya tidak sempurna. Laki-lakinya nih tidak sempurna sholat di masjid, tidak sempurna sholat melainkan sholat di masjid. Jadi kita harus merapikan masjid-masjid di kita. Nah, jadi ketika mendengar adzan maka dia harus merespon dengan dua hal. Pertama dengan ucapan, yang kedua dengan perbuatan. Bagaimana dengan perbuatan? Bil wudu'i wa dhahabi ila masjid. Dia wudu dan pergi ke masjid. Dengan apa? Adzan malah tidur. Udah ada mau tidur. Baru adzan belum qomat. Udah qomat, baru qomat belum kiamat. Ya, terkadang pas adzan tuh ngantuk gitu. Ya, duhur, asar, pas adzan ngantuk, tidur gitu. Itu anak pondok biasa begitu. Sebelum adzan dia ngobrol di pondok itu. Pas adzan dia tidur, kan kacau gitu. Ya, itu biasa di pondok-pondok itu komatnya setengah jam. Ya, baca Quran dulu, ya, terus menghafalkan matan. Itu masih di awal-awal waktu. Sambil nunggu dianya keluar atau habibnya keluar. Ya. Jadi kalau adzan itu yang punya patokan itu muadzin. Dia lihat waktu dia adzan. Tapi kalau qomat jangan qomat aja, lihat dulu imamnya ada apa kan. Jadi untuk qomat gak berhak yang lain memerintah kecuali imam. Imam nyuruh qomat baru qomat. Kalau yang lain tiba-tiba qomat, siapa yang maju ntar? Nanti dulu. Ya, kalau adzan ya itu patokannya muadzin, dia lebih tahu waktu. Tapi kalau qomat tunggu imam. Ya, sampai udah qomat kan dorong-dorongan akhirnya. Dorongan ya. Yang nggak bisa maju akhirnya. Terus salah dicekin lagi. Ya, yang dicekin juga maju. Gak berani juga. Ya, yang repot tuh badan tuh paling repot badan. Terutama badan khotib Jumat. Ya, itu repot badan khotib Jumat. Di Jumatnya juga harus ada badan, minimal ada teks kan. Teks yang temanya tuh abadi, si panjang abad. Ya, temanya tuh cocok untuk bulan apapun. Itu paling repot itu badan. Ya, jangan maju gak jadi Jumatan bubar. Ya, dia maju, dia gemeter, salah dikatain orang. Orang kan tahu cuma ngatain doang, dia nggak tahu kalau dadakan. Ya. Baik, itu dalam izin pernah hampir gagal, hampir mau diumumin Jumatan kali ini gagal, hampir. Ya, tentunya Pak ada santri di belakang, ada santri masih tidur loh, udah ada masih tidur ya, dibangunin, bangun, khotibnya nggak ada datang, lari. Jadi ada terakhir dia langsung masuk ke mimbar. Ya. Nah, habis dari itu langsung banyak yang beli buku khutbah. Jadi buku khutbah nggak ada. Tadinya ada, dipinjam bawa pulang. Akhirnya gara-gara itu langsung banyak yang beli buku khutbah. Khawatir semua pada takut kayak kemarin. Nah, akhirnya dibuatlah praktek. Ya, anak muda, bisa semua. Ya, ada beberapa 3 orang nih bisa untuk menggantikan khotib. Udah tenang dalam ini.
Sekarang pengganti udah diundang semua orang semua. Sepi lagi sekarang. Ya. Jadi harus ada dulu next ya sepanjang masa. Jadi bulan apa contoh itu? Wa aitu annahu la yuridu bi ijabati ila an-nas wa inna ma yuridu iqadar syukuril khas. Perhatikan. Ini adzan. Ya. Ini adzan bukan hanya tujuannya manggil manusia. Adzan itu tujuannya bukan hanya manggil manusia, akan tapi ya, yang dengar itu harus benar-benar sadar bahwasanya dia dipanggil untuk ke masjid. Jadi jangan dengar adzan biasa aja gitu. Kayak dia dengar suara televisi, dia dengar suara klakson, biasa aja kan. Ya, jadi adzan itu bukan hanya agar didengar saja, akan apa? Agar direspon orang-orang menuju masjid. Kesadarannya biar sadar, oh ya ini panggilan sholat, saya harus ke masjid, saya harus ke sholat, saya harus ramaikan tempat-tempat ibadah. Qala kemudian la haula wala quwwata illa billah. Ya, ketika hayya 'alas shalah, marilah salat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Nah, dia menjawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Apa artinya la haula? Tidak ada daya di dalam meninggalkan maksiat. Wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk berbuat tobat. Illa billah, ay bi aunillah, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hayya 'alas shalah, ini hendaknya pikiran kita, perasaan kita menyadari iktirafan, menyadari bi ajzihi wasti'anati 'alal ibadah bi taufiqi rabbih. Kita mengakui bahwasanya kita lemah. Kita lemah. Kita nggak bisa untuk ibadah tanpa pertolongan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa awwal basami'u amma fatu min tarabil ayalat bi tawabil hawqala. Maka dari itu ya, bagi yang mendengar kan dia nggak dapat pahala hayya 'alas shalah karena sudah diganti dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kenapa? Diganti dengan la haula, yang menyadari bahwa kita tidak bisa ibadah tanpa bantuan Allah, tanpa taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang sudah rajin ibadah dia membutuhkan taufik hidayah dari Allah. Barang siapa yang sombong, Pak, saya mah udah istiqomah ibadah, saya mah nggak butuh taufik hidayah dari Allah, saya udah nggak butuh bantuan Allah, saya udah istiqomah dari dulu. Ya, itu masjid kalau ada saya nggak ikut. Saya udah nggak butuh taufik hidayah. Ya nanti suatu hari Pak akan dicabut nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang alim, ya dia juga tetap membutuhkan taufik hidayah dari Allah. Kalau dia merasa dengan ilmunya, Pak, saya udah alim, saya udah cukup dengan ilmu saya nggak butuh taufik hidayah dari Allah. Hati-hati, bisa disesatkan dengan ilmunya. Ya, bisa jadi dia alim akan tapi ilmunya tidak bermanfaat dan tidak bisa dibaga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada juga ya kiai dianggap nama zamannya wali tapi nggak sholat. Ada kiai terkenal nama zamannya dianggap wali, bukan kiai lagi, wali kan? Ya, kan biasa kalau kiai kalau cuma motornya motor bebek ya dianggap ya kiai biasa. Cuman kalau kiainya datang pakai apa? Pajero posko begitu. Ya, apalagi pakai Alphard, ini wali ini. Jadi kewalian itu diukur dengan kendaraan. Ya, dianggap nama jamannya wali, tapi padahal nggak sholat kan kacau. Ya, jadi siapapun dia, sehebat apapun dia, seistiqomah apapun dia, sealim apapun dia tetap dia lemah. Dia butuh taufik hidayah, maunan, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hukmu hikayatul adzan annaha sunnatun. Nah, hukum menjawab adzan itu sunnah. Wa yaktafi inda ta'addudil muadzinin hikayatan lil muadzin wahid. Dan cukup apabila dia mendengar adzan yang banyak. Kalau adzan sautan. Ya. Ini apa jawab semua nih? Enggak cukup dia jawab satu. Ya, kita asalnya di mana? Asalnya itu jawabnya asalnya. Yang penting satu kita jawab. Dengan apa? Ini adzan sautan. Ya, udah bisa jawab. Salah gitu. Apalagi menyamakan suara adzan dengan suara gonggongan. Alhamdulillah.
itu nggak bakal keluar ucapan seperti itu melainkan dari orang-orang yang hatinya kosong dari rasa takdim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yadkhulu fi hadhihi hikayatil adanil awwal lil fajri li'anna syari'a samau adanan fayuqi ya. Dan menjawab adzan itu masuk ketika adzan pertama fajar. Ya. Karena syariat menamakannya adzan. Baik. Nah, mithla ma yaqul, kita harus menjawab sebagaimana jawaban muadzin. Nah, kan muadzin teriak. Muadzin itu teriak. Kan suara adzan itu harus keras. Apa tujuannya? Agar yang di luar masjid menuju masjid, yang lupa agar ingat, yang tidur biar bangun. Kalau pelan, yang tidur makin tidur nyenyaknya. Harus keras panggilan adzan. Nah, ini gimana? Apakah yang dengar adzan jawab adzannya sama harus keras juga? Nah, ini yang salah paham nih. Ya, ini jangan sampai tidur nih. Tidur bahaya kan? Besok jawab adzannya keras juga. Kok jawab adzan keras juga? Kan suruh jawab. Sebagaimana jawaban muadzin dan teriak juga. Nah, perhatikan di sini wasami bagi yang mendengar adzan maksudu dzikrullah. Ya, tujuannya dia dikir kepada Allah. Wa iqadu syukuril khas, dan untuk mengingatkan perasaannya, mengingatkan memorinya bahwasanya di panggilan salat. Tapi disirri, maka cukup dia jawabnya dengan sir. Cukup dia saja yang dan yang ya. Jadi nggak perlu teriak. Jadi jawab adzan kita nggak perlu teriak karena tujuan kita cuma dikir, bukan untuk manggil orang. Ya, kira-kira jelas ya? Kemudian di sini hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maknanya halumu ila shalah. Hayya 'alas shalah, marilah menuju salat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Allati wal fawzu wal baqa'u fin na'im. Baiklah, kita menuju kepada kemenangan dan kekal dalam kenikmatan surga. Amin Allahumma Amin. Kita semua dimasukkan dalam surga. Amin. Fikul hadis. Fikir dari hadis ini ijabatul muadzin fi jami'il halat. Ya, jadi menjawab muadzin bagi setiap keadaan. Dalam keadaan apapun kita disunahkan untuk menjawab adzan. La farqa baina tahirin wa muhditsin wa junubin wa haidin. Maka tidak ada beda antara yang sudah punya wudu maupun yang belum wudu. Tetap sunnah menjawab. Jadi jawab adzan enggak harus punya wudu. Meskipun enggak punya wudu tetap sunnah untuk menjawab. Wa junubin wa haidin, meskipun junub. Ya, kan junub itu yang dilarang dengan baca Quran. Kalau jawab adzan tetap sunnah jawab adzan. Ya. Wa haidin, bahkan wanita yang haid sekalipun sunnah untuk menjawab adzan. Ya, karena itu zikir. Enggak apa-apa. Yang dilarang hanya membaca Al-Qur'an. Di anna dzikrullah, karena jawab adzan adalah dzikrullah, zikir. Wa kullu haula'i min ahli dzikir, dan semuanya itu termasuk ahli dzikir. Ya, yang junub, yang haid, yang punya hadas, yang punya wudu, semua itu juga dianjurkan untuk berzikir. Ya, manusia berzikir. Kalau nggak punya zikiran itu stres. Ya, banyak setan, stres akhirnya. Bisikan sini, ya, bisikan yang tidak benar. Tidak ada karena Allah khanasa. Apabila seseorang berzikir, maka setan akan kabur. Tapi kalau orang nggak zikir, maka setan betah berada dalam jiwa, dalam tubuhnya. Ya. Demikian pula di rumah tadi anjurkan untuk berzikir. Kan ada tuh riwayat, barang siapa yang masuk rumah mengucapkan salam, kemudian dia berzikir, ya, membaca qul huwallahu ahad 3 kali, atau dia membaca ayat kursi, atau membaca surah Al-Baqarah, Al-Fatihah, ya. Barang siapa yang masuk rumah zikir, maka itu setan akan berkata kepada teman-temannya, ya, la mabita lakum, kita nggak bisa nginep di sini. Kita nggak bisa nginep di sini nggak ada penginapan. Kemudian kalau penghuni rumah pas makan juga zikir, baca doa, nggak asal makan aja, maka apa? La mabita lakum wala asya'a lakum. Di tempat ini kita nggak dapat penginapan dan juga nggak dapat makan, ya keluar kita cari penginapan yang lain. Tapi kalau penghuni rumah masuk ke rumah nggak zikir, wala salam, wala zikir, ya,
itu setan bisa masuk. Bahkan bukan hanya dia masuk, dia panggil teman-temannya. Ya, ayo di sini kita bisa nginep. Ya, mabit laku. Ini ada penginapan bagi kalian. Kemudian penghuninya makannya juga nggak pikir. Ya, kita dapat penginapan dan juga kita dapat makan. Dipanggil teman-teman. Ya, apalagi rumah penuh dengan setan. Ya, penuh dengan jin-jin jahat. Alhamdulillah. Jadi ya benar, kita kan anak kecil kan, mesti bawa keluar, tiba-tiba pas masuk rumah nangis. Ya, itu ya jin biasa itu. Ya ketika kita masuk, yang masuk gak pikir, dia ikut masuk ya. Bahkan manggil teman-temannya. Tapi kalau kita pikir, dia pergi. Dan ini memang ada hadisnya. Ya. Kemudian yang kedua, wastadna bidzalika qabil adan wal majami'. Semua diharuskan menjawab adan dalam keadaan apapun, kecuali orang yang sedang qabil adan, sedang buang hajat di kamar mandi, ya nggak sunah menjawab adan. Ya di kamar mandi nggak sunah menjawab adan. Wal majami', demikian juga yang sedang hubungan suami istri juga tidak sunah untuk menjawab adan. Tapi selain itu, ya kalau sudah selesai kan jurut tuh, tetap sunah menjawab adan. Tapi kalau dalam keadaan udah selesai qabil adan dan udah selesai hubungan badan, tetap sunnah. Yang kedua, hukmul ijabati anna sunnatul ijma'il ulama, menjawab adzan itu sunnah, ijma' ulama, sepakat semua ulama. Enggak ada selisih pendapat. Semua mengatakan sunnah jawab adzan. Kemudian yang ketiga, as-sami yubaddilul alatain bil hawqalatain. Ya, bagi yang dengar itu mengganti ayat al-salat, ayat al-falah dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil. Yang keempat, afdhaliyatul ikhlasi fil a'mal, fal ijabatu fiha fadlun azim haitsu rattaba 'alaiha dukhulal jannah. Ya, keutamaan ikhlas di dalam beramal. Ya, dianjurkan ikhlas dalam beramal. Menjawab adzan itu anugerahnya sangat besar. Kenapa? Karena yang menjawab adzan dijanjikan dukhulal jannah, akan masuk ke dalam surga. Ya, tapi sholat. Jangan jawab doang tapi nggak sholat. Ya, tetap harus sholat. Hadis yang ke-153. An Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu qala, dari Utsman bin Abil As, semoga Allah meridai beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, ij'alni imama qaumi, tolong ya Rasul, jadikan aku imam bagi kaumku. Jadi dia minta diangkat untuk menjadi imam. Nah, boleh kan? Minta diangkat untuk menjadi imam. Nah, faqala anta imamuhum. Langsung Nabi bersabda, anta imamuhum. Mulai sekarang kau imam. Ente imam bagi orang kampung ente. Waqtadi bi aqafihim, dan ikuti jamaah yang paling lemah. Ya, ikuti jamaah yang paling lemah. Maksudnya apa? Ra'i halad dhaif minhum. Ya, perhatikan yang lemah di antara mereka. Perhatikan yang tua-tua, perhatikan yang kurang sehat. Ya, fi takfi fi shalah ma'al imam. Ya, jangan lama-lama sholatnya. Jangan panjang baca suratnya. Fakamaan dha'ifa yaqtadi bi shalatika faqad anta aidan bilafi wasluk sabila tahfid. Ya, dikarenakan yang lemah, yang tua, yang sakit, yang ada yang punya hajat juga ikut sama ente. Ya, kita kan jadi imam. Yang ikut sama ente itu ada yang sakit, ada yang tua, ada yang lemah, ada yang punya hajat. Nah, dikarenakan mereka semua ikut ente juga harus ikuti mereka. Ya, jangan lama-lama. Jangan sampai orang berputar. Tunggunya apa ya? Kenapa? Baca suratnya kepanjangan. Kita tahajud sendirian dia baca surat yang paling pendek. Di hadapan orang baca surat sepanjang-panjangnya. Ketika sendiri baca sesingkat. Jangan dibalik. Ya, di hadapan orang, ya lihat perhatikan yang tua, yang kurang sehat, yang punya hajat, udah jangan panjang. Ketika sendiri terserah, mau lama-lama terserah.
yang dibalik, ya. Kemudian di sini al-makna ijmali. Nah, kemudian wattakhid mu'addinan la yakun ala adanihi ajra. Nah, ente imamnya dan perhatikan orang yang lemah, wattakhid mu'addinan, dan angkatlah mu'adzin. Ente angkat mu'adzin yang tidak menerima upah dari adzannya. Al-makna ijmali, makna secara global, tolabul imamati bil khair, ya, minta menjadi imam itu adalah perbuatan baik. Lima fiha min azimil makhubati, dikarenakan menjadi imam itu pahalanya sangat besar. Faqad warada fi adaqiyati ibadur rahman alladzina wasafahumullahu fil Qur'an annahum yaquluna wa ja'alna lil muttaqina imama, ya, dikarenakan ada doa dari hamba-hamba Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ja'alna, ya Allah jadikan kami lil muttaqina imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi imam bagi orang-orang bertakwa itu bagus, ya. Wa laysa dzalika min talabil riyasati, dan minta diangkat menjadi imam itu bukan minta dijadikan untuk pemimpin politik. Al-manhi anha, yang mana minta untuk menjadi pemimpin masalah dunia itu dilarang. Di anna dzalika fil riyasati dunyawiyah, karena itu adalah kepemimpinan dunia. Allati la yu'anu talibuha, yang mana orang yang ambisi itu enggak akan ditolong, ya. Akan tapi kalau tidak ambisi, didorong, banyak yang minta, ya, ini daripada tadi dipegang sama yang tidak baik, daripada dipegang sama yang tidak seiman, daripada dipegang sama yang tidak sholat, dipegang sama yang tidak cinta ulama, dipegang sama yang tidak cinta pengajian, ya, nanti dipegang sama yang ahli maksiat, ini bahaya ini, ya. Dia kekuasaan harus direbut ini, nanti maju dah. Nah, kalau udah banyak yang meminta, nanti apa? Kalau kita jadi pemimpin, maka akan banyak yang tolong, ya. Tapi kalau ambisi, nggak ada yang menyalonkan, tidak ada yang menyuruh, maka ketika kita susah, orang tidak ada yang nolong. Tapi kalau ini dikarenakan banyak yang meminta, ente jadi masuklah, jadi pemimpin, daripada dipegang sama yang tidak baik, ente maju. Nah, nanti enak kita, nantinya enak. Ente kan kemarin yang nyuruh anak untuk maju, enak untuk maju, ente harus bantu. Ya, sampai ente ngejawab enak doang, ya, jadi enak, minta tolong. Fikih hadis. Fikih dalam hadis ini yang pertama at-taqidu alal imam bi an yuraja al-musallina khalfahu. Nah, dianjurkan bagi imam memperhatikan keadaan orang yang sholat di belakang. Dia harus perhatikan, karena orang sholat yang di belakang, kecuali yang di belakang santri semua nih, santri semua yang udah biasa dengan bacaan-bacaan panjang itu nggak apa. Tapi kalau campur masyarakat awam, ya campur yang tua, campur yang sepuh, campur yang sakit, maka jangan panjang. Yang kedua, yang bagi kabil kaum an yattakhidha mu'adzinan, ya jama'an nasa ila sholat. Dianjurkan di kabil kaum untuk tokoh di satu kaum, ya. Untuk dianjurkan bagi tokoh di satu kaum an yattakhidha mu'adzinan, mengangkat mu'adzin. Jadi mu'adzin itu sudah ditentukan siapa-siapanya, ya. Dia jama'an nasa ila sholat, agar manusia kumpul sholat ke masjid atau ke musola. Yang ketiga, al-mu'adzinul ma'muru yutlabu minhu alla yakhudha ala adani ajran. Ya, mu'adzin dianjurkan tidak mengambil upah dari hasil mu'adzinnya. Walil ulama fi dzalika khilaf. Ulama mengenai upah bagi mu'adzin ini khilaf. Ya, khilaf. Ya, intinya di sini kita ambil pendapat Imam Syafi'i, tidak ada 4 mazhab, tapi waktu sudah habis. Ada pendapat 4 mazhab, tapi waktu sudah habis. Saya hanya mengambil pendapat Imam Syafi'i, wa aqwal Syafi'iyah, dan pendapat dari ulama Syafi'iyah, ashabuha yajuzu lil imam an yu'tiya min mali baitil mal wa min mali nafsihi. Nah, yang paling sahih, pendapat yang paling sahih menurut mazhab Imam Syafi'i, boleh bagi imam memberikan honor untuk muadzin dari baitul mal, boleh.
masjid atau dari uang pribadi dia. Ada muadzin dikasih sama dia dari uang pribadinya. Wali ahadin nasi min ahlil mahillah, atau ada orang di kampung tersebut yang ngasih sumbangan, tolong nih buat bukan muadzin. Pamin ghairihim min mali nafsi, atau ya pribadi orang khusus untuk ngasih muadzin, itu hukumnya boleh. Jadi intinya yang muadzin mendapat honor dari masjid itu hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Itu semua termasuk orang-orang yang ahli sholat, ahli ibadah, selamat di dunia, selamat di akhirat,